Belajar di RRI Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa SLB yang paling merasakan kesulitan belajar selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program guru keliling mulai awal Oktober 2020 ini. Pendengar dan pemirsa, untuk edisi perdana ini, program guru keliling RRI Takengon akan berlangsung di SMP SLB Aceh Tengah di Kecamatan Kebayakan. Pendengar dan pemirsa, kita telah tiba di SMP LB Takengon, Kabupaten Aceh Tengah yang berada di Kecamatan Kebayakan. Jadi kita akan bertemu dengan guru dan juga nanti berkunjung ke rumah siswa yang akan mengajar dalam program Guru Keliling RRI Takengon. Seperti apa nanti keseruannya? Tetap bersama kami RRI Takengon dalam program Guru Keliling. Akan dengarkan program Guru Keliling bersama Ibu Maisarah dan juga siswa kita Reja Johan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang anakku, bagaimana keadaanmu? Sehat? Alhamdulillah. Karena kita di dalam masa pandemi ini kita harus menjaga kebersihan kita. Nah, jadi sebelum pelajaran kita mulai, Ibu ingatkan sekarang, ya kan? Jadi kita harus menjaga kebersihan, cuci tangan, dan sholat 5 waktu jangan tinggal sebelum pelajaran kita mulai. Jadi sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Indonesia. Pelajaran kita bahasa Indonesia, mendengar cerita dongeng asal Sumatera Barat. Ya anakku ya? Ibu. Dengarkan Ibu baik-baik, ya kan? Dengarkan, pasang telinga. Oke? Ibu. Ini berjudul Malin Kundang, ya kan? Ibu. Jadi sebelum Ibu mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia, Ibu harap Reja berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Tuhanku, tambahi olehmu akan kami ilmu dan berilah kami rezeki akan kami paham. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu. Jadi sekarang Ibu absen, ya kan? Reja Johan Hadir, Bu. hadir, ya kan? Jadi di sini Ibu persiapkan, ya kan, kita pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita atau dongeng yang berasal dari Sumatera Barat, ya kan? Yang berjudul Malin Kundang. Dengarkan bagus-bagus anakku. Ya, Bu. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya, namanya Malin Kundang. Sehari-hari perempuan itu bekerja sebagai nelayan.
namun penghasilannya tak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka selalu berkekurangan. Saat Malin Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota, ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota aku bisa mengubah nasib kita, Ibu, ucap Malin Kundang. Dengan berat hati ibunya pun mengizinkan. Kini ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setiap kepergian Malin, ibunya selalu memikirkan keadaan anaknya itu. Ia jadi sakit-sakitan. Sementara Malin tak pernah mengirimkan kabar untuknya. Sehingga beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasib. Ia telah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin memiliki kapal. Hidup Malin tak lagi susah. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang cantik. Suatu hari, Malin ingin melihat keadaan desanya. Sudah lama sekali ia tak pulang. Malin pergi bersama istri. Ia bukan ibuku, dia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku, seru Malin. Sungguh sakit hati ibunya mendengar perkataan Malin. Ibunya lalu mengutuk Malin. Hatimu sudah keras seperti batu, Malin. Maka kau aku kutuk menjadi batu. Kau anak yang durhaka, ucap ibunya. Malin ketakutan. Ia memohon ampun kepada ibunya. Namun ibunya sudah sangat sakit sekali hatinya. Ketika hujan turun sangat lebat dan petir menyambar, saat itu pula Malin berubah menjadi batu. Nah, inilah judul cerita yang Ibu bacakan tadi, berjudul Malin Kundang. Malin Kundang. Iya, Malin Kundang. Jadi dari cerita tersebut, Reja, Ibu tanya, dapat Reja simpulkan itu? Dapat. Bisa. Jadi di sini akan ada sedikit pertanyaan, ya kan? Ayo kita jawab. Yang bisa saja, yang tidak bisa biar jangan nanti Reja jadi stres gara-gara itu, ya kan? Ya. Nah, jadi ini yang bisa Reja jawab. Ayo kita jawab, ya kan? Ibu tadi sudah baca tentang cerita Malin Kundang. Jadi pertanyaan nomor 1, apa judul cerita pendek yang kita baca? Malin Kundang. Nah, Malin Kundang. Dari mana asal dongeng tentang Malin Kundang? Sumatera Barat. Iya, bagus. Apa pekerjaan Malin Kundang yang membuatnya menjadi sukses di kota? Ia telah menjadi saudagar yang kaya. Hah? Ia telah menjadi saudagar yang kaya tadi, ya kan? Dia. Kalau nggak bisa biar kita tinggalkan, ya kan? Iya. Nah, nanti Ibu ulangi lagi ceritanya, ya kan? Iya. Terus di sini tadi ada soal nomor 4, ya kan? Iya. Bagaimana kronologisnya Malin Kundang dikutuk? Nah, jadi sedikit Ibu arahkan, Malin Kundang dikutuk tadi karena ibunya merasa sakit hati, ya kan? Ya. Terus nomor 5. Nomor 5 tadi ada kesimpulan atau pesan moral apa yang bisa diambil dari cerita Malin Kundang? Tidak boleh durhaka. Iya, kepada orang tua. Nah, jadi ini kesimpulannya, kita apabila sudah sukses, kita harus menghargai kedua orang tua kita, saudara kita, ya kan? Yep. Nah, apalagi tetangga-tetangga kita tidak boleh merasa diri sombong, karena di atas langit masih ada langit, ya kan? Yep. Nah, kita harus merasa berterima kasih kepada sesama. Apalagi yang seperti cerita Malin Kundang tadi, sang ibu yang ditinggalkan sudah tua renta, mengharapkan anaknya kembali supaya memelihara sang ibu. Ternyata kebalikan, ya kan? Betul dari cerita tadi? Betul. Ya kan? Tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Si Malin hatinya keras.
orang tua merasa sakit hati, maka mereka dikutuk menjadi batu. Ini pelajaran untuk kita. Nah, jadi sekarang Reja, ini sudah Ibu jelaskan, tadi ada soal, ya kan, sudah kita jawab. Sekarang kita coba dulu ke mesin. Ayo. Ini duduk dulu. Ini di depan. Iya. Terus, nomor 1 tadi ya. Jawabannya aja. Oke. Jawabannya saja. Ya. Jawabannya aja ya. Apa jawabannya? Jawabannya tadi, Ibu tadi kan kayak gini. Soal nomor 1 tadi kan kayak gini. Gak usah lagi dibuat soalnya, biar jangan capek. Tadi soalnya begini. Apa judul cerita pendek yang kita kaji tadi? Jadi sekarang jawabannya saja. Malin Kundang. Nomor 1 ya. Ini dah nomor 1. Ya, dah. Oke. Terus. Malin Kundang. Malin Kundang. Pelan-pelan aja. Oke. Sekarang masuk ke jawaban nomor 2. Ya. Nomor 2 tadi ya. Soal nggak usah dibuat, jawabannya saja. Dari manakah asal dongeng tentang Malin Kundang? Dari mana tadi? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jawabannya nomor 2 berarti Sumatera Barat. Ya. Jadi sekarang, ya kan, karena pelajaran bahasa Indonesia kita telah selesai, ya kan? Nah, jadi Ibu mengucapkan sama Reja, Ibu berharap di rumah supaya Reja belajar lagi, ya kan? Nah, karena di masa pandemi ini kita di rumah pun harus belajar. Nah, Ibu ingatkan sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita sudah selesai, ha? Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa dan pendengar, untuk program Guru Keliling demikian telah kita dengarkan pelaksanaan belajar atau pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Maisarah. Bu, mungkin bisa ceritakan sedikit Bu untuk pelajaran yang berlangsung hari ini. Untuk pelajaran bahasa Indonesia tadi, memang kalau seperti untuk anak tunanetra, kita hanya bisa tanya jawab. Karena mereka ini keterbatasannya pada bagian mata, mereka ini kan tidak bisa melihat. Kita hanya kalau kita misalnya menyajikan pelajaran kita seperti ini bahasa Indonesia, kita membuat materinya, dia mengerti bisa, hanya melalui itu. Baik, terima kasih. Untuk Anda pendengar, pastikan Anda terus bersama kami dalam program Guru Keliling RRI Takengon, karena nanti ada sesi kedua untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA yang nanti kita akan belajar bersama Ibu Guru Supriyani. Ya, jadi Ibu panggil hanya sendiri Reja kan hari ini? Sendiri. Reja hadir? Hadir Bu. Iya. Jadi sekarang kita materi kita Reja. Pelajaran Ibu tadi apa? IPA. Apa kepanjangan IPA itu Reja? Ilmu pengetahuan alam. Iya bagus. Jadi sekarang kita belajar sama Ibu bidang studinya IPA. Nah, jadi kita belajar Reja mulai hari ini belajar dengan Ibu masalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ya, pagi tadi Reja pertama bangun tidur kemana? Aktivitas atau gerakan Reja kemana? Habis bangun tidur? Kamar mandi. Kamar mandi. Terus? Ambil wudhu. Terus? Sholat. Terus? Ngaji. Terus? Makan. Jadi dari kegiatan Reja itulah yang kita pelajari pada hari ini, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita tujuannya bergerak, kan? Bernapas, dan makan. Nah, itu kebutuhan makhluk hidup. Nah, jadi Reja coba ambil mesin braille-nya. Dekatkan sini depan.
Sini, sini. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu baru nanti Reja tulis ya. Jadi sekarang kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Dikatakan makhluk hidup itu ada berapa tadi Ibu bilang ya? 3. Ada 3 bagus. Apa satu? Manusia, Iya, hewan, terus? dan tumbuhan. Iya. Jadi manusia dikatakan makhluk hidup karena dia butuh makan. Butuh minum, butuh bergerak. Nah, jadi kita makhluk hidup sama juga sama hewan. Hewan juga butuh makan, kan? Iya. Butuh minum. Nah, bergerak juga dia kan? Nah, tapi kalau tumbuhan dia juga bergerak tapi kita tidak nampak, kita lihat. Nah, karena dia waktu kita tanam kan masih kecil. Nah, lama-lama kok dia berbunga, kok ada buahnya, berarti dia berkembang dia. Jadi kita manusia sekarang kita terfokus kepada manusia. Jadi kita manusia aja, makhluk hidup. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diciptakan, dikasih kita makan, kita kan? Jadi kita harus manusia ini harus bersyukur kepada Tuhan karena diciptakan Tuhan kita. Terus kita bisa hidup di dunia ini, apalagi sekarang seperti COVID kan nggak bisa keluar. Cuman kita biarpun nggak bisa keluar, kita harus yang 3 tadi, yang bernapas, kan, bergerak. Nah, contohnya Reja tadi dari rumah ke sini naik apa? Jalan. Nah, jadi jalan kan udah bergerak. Itu ciri-ciri makhluk hidup kan? Pertama bergerak. Nah, jadi bergerak kita bebas. Nah, mau ke kamar mandi, mau pergi ke pasar, kan? Itu namanya bergerak. Dalam rumah aja Reja pergi sekolah tadi katanya udah bangun tidur. Habis itu terus ke kamar mandi cuci muka, kan? Ambil air sholat. Nah, habis itu balik lagi sholat. Habis sholat ngaji katanya kan? Anak yang baik budi kayak gitu kan? Habis itu terus makan. Nah, makan itu kita manusia harus makan. Kalau enggak kita kan lemas. Coba Reja waktu puasa. Sekali cuman siang kita enggak makan kan? Tapi terasa kita lemas sudah jam 3 maunya minum, maunya makan. Karena kita enggak ada nutrisi di badan kita lagi. Karena sudah 12 jam kosong perut kita kan? Jadi oleh karena itu kita harus makan. Jadi tumbuhan juga makan. Hewan juga makan. Jadi kita ciri-ciri makhluk hidup tadi ada 1 apa aja? Hewan. Bilang tadi 1 bergerak. Nah, 2 makan. 3 berjalan. Apa? Berjalan. Ya, jadi itu semua makhluk hidup. Dia butuh makan, butuh bergerak, berpindah, kan? Nah, jadi sekarang coba Reja tuliskan di braille-nya ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Iya, ciri-ciri makhluk hidup. Coba ketikkan. Kan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, biar ngerti Reja nanti kalau Ibu tanya apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Nah, coba ciri-ciri makhluk hidup. Itu bukan tossing kan? Bukan, Bu. Nah, terus. Ciri-ciri makhluk hidup. Kecepatan Ibu. Enggak, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup, ya? Iya, makhluk hidup. Udah, Dek? Belum. Iya. Oke. Ya. 1. Ya. Bergerak. Berhenti dulu. Bergerak tuh tahu Reja? Coba Reja praktekkan kayak mana bergerak. Duduk lagi bergerak. Jalan lagi Reja bergerak. Itu namanya kegiatan kita. Termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Seperti misalnya ayam. Ada ayam di rumah Reja? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Apa aja di situ ada? Bebek nggak ada? Nggak ada. Semua nggak ada. Semua nggak ada? Nggak ada pelihara lagi ayam? Nggak ada. Nah, itu ayam juga dia bergerak. Itu makhluk hidup. Digolongkan hewan. Nah, ikan. Apalagi ya? Makhluk hidup untuk hewan? Ayam. Terus apa lagi? Kucing, Bu. Kucing. Apa lagi? Tikus. Tikus. Apa lagi? Banyak. Nah, banyak. Hewan kan banyak.
Nah, jadi kita itu hewan itu makhluk hidup juga loh. Iya kan? Nah, seperti kita tadi bergerak manusia, itulah kita manusia kan? Butuh makan, butuh bergerak, tubuh bernapas. Nah, coba kita kalau nggak bernapas, kayak mana aja? Meninggal lah kita kan? Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan dikasihnya kita masih bisa bernapas. Orang yang meninggal nggak ada lagi kan? Mati. Itu udah benda mati nanti dia kan? Nah, kita nih berarti makhluk hidup butuh yang itu tadi kan? Terus nomor 2 bergerak. Tadi 1 bergerak, 2 makan. Bergerak tuh. Udah tadi. Sekarang kan 2 lagi. Enggak, ini 1. 1, 2 makan. Coba. Ini kah? Ini bergerak. Sekarang 2 makan. Makan ya. Makan. Dah. Makan. Oke, udah. Berhenti dulu. Makan. Makhluk hidup seperti kita manusia, makan enggak ya? Makan. Iya, makan. Yang dikatakan makhluk hidup kita harus makan. Makan. Sedamping makan kita minum. Apalagi kita manusia, banyak yang kita makan ya. Ada ikan, ada sayur. Terus apa lagi? Ada buah, ada kue lagi makan kan? Yang namanya manusia itu banyak porsi makannya, banyak modelnya, kan? Jadi kita manusia tadi udah Ibu bilang, kita harus makan, harus minum, kan? Nah, jadi kita terutama manusia diciptakan Tuhan paling sempurna. Jadi kita makanan pun kita banyak. Ada nasi, ada sayur, ada ikan. Nah, jadi ikan aja banyak modelnya. Apa aja dah? Ikan aja apa model ikannya, macam-macam ikannya. Kayak jadi rumah dikasih mama makan apa ikannya? Mujahir. Iya, terus. Bandang. Iya. Depik gayu. Iya, depik gayu. Karena kita tinggal di gayu, makan depik gayu. Itu semua makhluk hidup yang kita makan tuh kan? Iya. Karena udah dimasak. Jadi kita perlu, apalagi dalam keadaan pandemi sekarang, nutrisi, vitamin kita harus baik. Kalau enggak nanti kita sakit. Kita harus vitamin, buah, sayur harus lengkap kan? Biar terhindar dari penyakit yang sekarang ini kan? Udah terasa lapar, jangan minum katanya kan? Terasa haus, berarti kita harus makan. Habis itu tumbuh. Itu Ibu ceritakan aja, nggak usah dituliskan karena itu untuk minggu depan kan? Tumbuh. Misalnya Reja dilahirkan, umurnya sehari, seminggu, sebulan, setahun. Habis itu kan sekarang umur Reja berapa? 18. Berarti kita tumbuh. 17 tahun. Iya, seperti kita tanam bunga mama di rumah. Ditanamnya mungkin 1 masih atau bijinya tanam tomat. Udah tumbuh besar, punya daun 2, punya 3. Besar, ada buah, ada bunga kan? Itu namanya tumbuh ya. Kok Bu tumbuh? Iya memang kita tumbuh. Tumbuh. Makhluknya hidup kita tumbuh. Ulang dari 1 tadi. Bergerak, berjalan, makan. Habis itu peka terhadap rangsangan, tumbuh. Terus 1 lagi, mengeluarkan jak sisa yang Bu bilang tadi. Jak sisa kalau kita olahraga keluar keringat. Habis itu terlampau banyak kita minum dingin, pipis. Pipis, kencing. Bahasa Latinnya dalam biologi urin, pipis tuh, kencing tuh urin bahasa Latin dalam biologi. Bahasa gaya moncos. Iya, bahasa gaya moncos. Habis itu kan terus berkembang biak tadi, Ibu bilang seperti tumbuhan 1 kita tanam, nanti dari bibitnya itu bisa kita tanam tumbuh lagi. Seperti manusia tadi diadakan pernikahan, punya anak tuh. Itu namanya keturunan. Seperti hewan juga kita pelihara. Kita pelihara dulu ayam kita 1, beli bapaknya 1, punya telur 6. Kita keramin 21 hari menetas, punya anak tambah berarti tambah banyak, berkembang biak. Terus kita aja waktu bernapas menghirup udara segar, oksigen, mengeluarkan CO2, gitu kan? Waktu kita hirup oksigen, itulah kita bernapas, kita hirup yang segar, kita keluarkan yang kotor. Kita bernapas lewat paru-paru.
Nah, makanya kita harus jaga paru-paru kita. Sempat kita batuk-batuk kan susah kita bernapas, sesak napas. Nah, itu penyakit itu kan. Paru-paru harus kita jaga paru-paru kita biar kita sehat. Nah, kan? Itu. Terus habis itu apa yang belum ngerti, Reja? Udah ngerti itu yang ada Ibu diktekan itu semua? Insya Allah udah. Insya Allah. Nanti kalau Ibu tanya selanjutnya, udah bisa kan? Iya. Nah, karena ini kita kan mau ujian, tidak lama lagi. Nah. Sekarang bulan 10. Ya, bulan 12 kita udah ujian. Bulan 1 kita pembagian rapot. Biarpun pembagian rapot DBDR kan? Iya. Nah, itu tadi ya kan? Manusia itu makhluk hidup. Dah ingat. Udah. Nah, semua manusia, laki, perempuan, anak-anak, bayi, orang dewasa, kakek-kakek, itu semua makhluk hidup. Jangan kan nanti bilang Reja, oh Reja makhluk hidup, bukan Reja sendiri. Yang namanya manusia, makhluk hidup. Itu dong, kayak gitu. Terus apalagi hewan. Hewan pun banyak aja. Ada hewan yang berkaki 4. Kalau kita jelaskan luas itu aja. Ada yang berkaki 4, ada yang kaki 2 apa aja ya? Kaki 2-nya. Ayam. Iya, yang berkaki 4, berkaki 2, ada yang bertelur. Kan? Iya. Itu ada yang hewannya hidup di darat. Kan banyak kan, masih luas. Ada yang di laut. Di darat apa aja kata Reja tadi misalnya. Contohnya itu. Kambing, kerbau, kuda. Yang di laut apa? Ikan. Udang. Kan jenis keong kan? Itu juga. Berudu, kodok. Berudu, anak kecilnya itu namanya berudu, kodok itu. Oh iya. Jadi kehidupan hewan ada di air, ada di darat. Nah, terus tumbuhan juga begitu aja. Ada di darat, ada di laut. Di laut tuh nama tuh ganggang tuh kan? Nah, di laut. Nah, orang buat agar-agar dari ganggang tuh kan? Nah, kalau di tumbuhan itu di darat banyak. Ada jenis tumbuhan tuh di darat tuh. Ada jenis tumbuhan yang besar, misalnya seperti pohon mangga. Ada tumbuhan untuk sayur-sayuran. Ada tumbuhan untuk bunga-bunga kan? Nah, itu semua tumbuhan. Cuman ada spesiesnya masing-masing. Nah, kan? Terus Ibu tanya lagi sama Reja. Kalau misalnya Reja di rumah dalam keadaan misalnya dingin. Nah, itu terasa apa tadi? Dari ciri-ciri makhluk hidup tadi. Terasa dingin tadi apa tuh? Peka terhadap peka terhadap rangsangan. Misalnya Reja, Mama manggil dari luar jauh, terkunci pintu misalnya kan. Reja. Nah, terdengar oleh Reja. Berarti peka terhadap rangsangan. Berarti Mama yang manggil Reja kan gitu. Nah, jadi semua pelajaran ini untuk kebutuhan kita sehari-hari nih, Ja. Ya, makan juga kayak gitu. Biar ada vitamin masuk dalam tubuh kita. Sayurnya pakai ada yang vitaminnya, misalnya bayam, ikan harus misalnya ikan nggak usah daging, tempe juga sedangkan tempe itu asalnya dari tumbuhan, dari kacang kuning, kacang hijau kan? Nah, itu semua nutrisi itu untuk tubuh kita biar kita sehat. Karena kita manusia kan butuh itu tadi. Nah, kalau kita nggak makan lemas, Ibu bilang tadi kan. Reja puasa, berapa dah hari puasa misalnya Reja 2 hari. Lemas Bu hari ini karena kita seharian tidak makan waktu siang. Jadi kondisi kita lemas. Ya, jadi kita itulah nutrisi tadi harus masuk dalam tubuh kita. Biar bisa kita bernapas, biar bisa bergerak, biar bisa berjalan. Coba kita nggak makan, bisa berjalan seperti orang sakit tidak bisa berjalan, hanya dia napas dan makan. Bergerak nggak bisa. Kalau udah sembuh bisa aktivitas balik. Nah, udah. Itu nanti di rumah ya aja. Reja bukan yang sibuk ya? Di rumah. Sibuk? Apa kerja Reja? Musik mah. Musik. Kan mau persiapan. Persiapan lagu. Untuk apa namanya itu? Untuk S2 tentu. Iya, tanggal berapa ya? Bulan ini. Kan karena Covid-nya nggak jadi kan? Udah dipersiapkan lagunya? Udah. Karena mau tahun depan pun. Udah mahir. Udah mahir lagu-lagunya. Semuanya udah beres, Bu? Iya, udah beres ya. Tinggal dipanggil kita ya. Iya. Ya.
Terus di dalam tubuh kita tadi teringat ini pelajaran kelas 6. Udah makan, bergerak, apalagi peka terhadap rangsangan. Terus dalamnya tuh di dalam kita bergerak tuh udah kan ada panca indera kita. Punya apa kita? Panca indera di tubuh kita nih? Mata. Iya, terus kita berjalan pakai apa? Kaki. Iya, itu namanya panca indera. Nah, kan banyak kalau kita buka, kita pelajarin kan masih banyak. Nah, kita punya panca indera. Hewan juga punya panca indera, tumbuhan juga. Kita punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya kulit, punya kaki. Alat terutama kita jalan kaki. Tanpa kaki kita harus pakai kursi roda. Kayak kawan-kawan Reja kan? Nah, maaf nih ya, bagi Reja, mata kita fungsinya untuk melihat. Nah, untuk Reja maaf dulu ya, bukan apa kan? Nah, itu panca indera mata untuk melihat kan fungsinya. Nah, hidung untuk membau. Oh, ada masakan ibu nih udah hangus. Nah, kan hidung. Telinga. Coba, siapa yang bicarain Reja nih? Nah, kan? Itu panca indera. Iya. Iya, coba kita seandainya nggak pakai kulit ya. Nggak ada kulit kita keluar terus kita kayak mana? Itu terasa panasnya, terasa dinginnya kan? Nah, jadi kita ini panca indera. Panca indera. Manusia, hewan, tumbuhan punya panca indera masing-masing. Ya, terutama kita manusia, mata kita untuk melihat yang baik-baik, untuk belajar kan? Nah, terus hidung untuk membau. Oh, apalah ini. Telinga untuk mendengar yang baik-baik aja, yang nggak baik nggak usah kita dengar. Yang kotor-kotor jangan. Kotor-kotor jangan. Nah, kan? Tak berguna. Yang tak berguna. Berjalan pun kita kayak gitu. Berjalan yang bermanfaat aja, yang nggak bermanfaat untuk apa kita jalan? Kan? Misalnya pergi ke tempat apa misalnya yang nggak berguna. Ke rumah orang misalnya, itu orang tukang gaduh-gaduh, nggak usah ke sana. Nggak ada manfaatnya kita ke sana. Kan? Apa ibu kasih PR ya? Ibu kasih PR, ingat aja. Kan ingat sampai rumah ada regret enggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Aduh. Hari itu ada regret udah hilang. Cukup Ibu Padai sampai di sini. Nanti kita jumpa lagi BDR di rumah ya. Mudah-mudahan sehat Reja, bisa dihafal itu, bisa Ibu dikerjakan PR di rumah ya. Selamat siang ya. Assalamualaikum. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, barusan telah dilaksanakan acara guru keliling untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang diajarkan oleh Ibu Supriyani. Bu, mungkin bisa jelaskan untuk pelajaran yang diajarkan kepada adik kita Reja tadi apa ini? Judulnya pelajaran hari ini IPA kan. Judulnya ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu kan ada 7. Cuman sekarang yang kita berikan sama adik ini hanya 4 karena waktu terbatas. Pertama bergerak, kedua berjalan, ketiga makan, keempat peka terhadap rangsangan. Baik, terima kasih Bu Supriyani atas waktunya. Baik pendengar dan juga pemirsa Guru Keliling RRI Takengon, dapat kami jelaskan bahwa Guru Keliling merupakan program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan kesulitan belajar selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui media daring. Demikian bersama kita dalam program Guru Keliling edisi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisara, guru SMP LB Kebayakan atau di Takengon. Tanggapan saya mengenai guru keliling, saya cukup membanggakan karena dengan adanya seperti ini, anak-anak yang mengalami kelainan tentunya bisa terjangkau. Karena seperti Reja, contohnya Reja Johan mempunyai keterbatasan.
Reja ini termasuk anak tunanetra. Apabila kita adakan misalnya melalui daring, agak merasa kesulitan apabila kita tidak mendatangi ke rumah mereka. Kalau dari kami pada umumnya seluruhnya guru SMP SLB pada umumnya termasuk kepala sekolah sangat mendukung. Hanya itu saja dari kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujawira, mewakili masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap program RRI belajar guru keliling, karena di masa pandemi sudah terbalik belajarnya, guru yang mendatangi murid. Jadi untuk ini kami berterima kasih kepada RRI yang memberikan suatu kesempatan untuk masyarakat membuktikan kalau kegiatan ini bisa berjalan lancar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almadudi Eskom, Kepala SMP SLB Takengon, berpartisipasi banyak atas acara yang dibuat RRI, yaitu acara guru keliling. Semoga RRI makin jaya, makin tambah semangat untuk mengadakan acara guru keliling. Selamat. Terima kasih untuk RRI Aceh Tengah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.